Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas fikih muamalah, dan kita telah sampai ke pembahasan ar-rahn atau gadai. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun ar-rahn, pembahasan tentang gadai. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka juga boleh untuk digadaikan fid duyun, dalam hutang piutang, idza istaqarra thubutuha fi dhimmah, jika hutangnya itu sudah lazim, sudah permanen, thubutuha, keberadaannya dalam tanggungan. Walirrahin ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu, dan bagi rahin, orang yang menggadaikan, boleh dia menarik kembali barang gadainya, alias tidak jadi menggadaikan barang selama belum diterima oleh si murtahin barang gadai tersebut. Wala yatmanuhu al-murtahinu illa bita'addi, dan murtahin tidaklah bertanggung jawab, tidaklah memiliki tanggung jawab untuk ganti rugi terhadap barang yang digadaikan, kecuali kalau dia ta'addi, ya, lalai atau ceroboh. Wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Dan jika si rahin, jika si murtahin telah menerima sebagian haknya, maka barang gadai tadi belum bisa dikembalikan oleh si murtahin kepada si rahin sampai rahin memenuhi seluruh kewajibannya kepada si murtahin, alias dia telah menunaikan seluruh utangnya kepada si murtahin. Taib, pembahasan tentang rahan kira-kira ada 7 pembahasan, ya. Pertama, pengertian rahan itu apa, dalilnya apa, lalu rukun dan syaratnya juga apa, dan yang kelima, faedah rahan itu apa, dan yang keenam adalah hal-hal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan rahan, dan yang terakhir adalah kapan akad rahan itu berakhir. Jayid, sekarang kita masuk ke poin pertama dulu. Rahan secara bahasa artinya ats-tsubut, ya, artinya adalah tetap. Wa syar'an, ya, secara syariat adalah ja'lu ainin maliyah wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzuril wafa. Secara bahasa artinya tetap, ya, dan secara istilah adalah menjadikan barang yang berharga, ja'lu ainin maliyah, menjadikan barang ini bersifat harta, maliyah, ya, wathiqatan bidainin, sebagai jaminan terhadap hutang, yustaufa minha inda ta'adzuril wafa, yang mana jaminan itu berguna untuk pelunasan hutang jika dia tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Jadi kalau dilihat secara rinci, yang namanya pengertian rahan itu cuman sampai wathiqatan bidainin. Nah, itu.
menjadikan menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang. Nah, itu pengertiannya. Itu pengertian yang sebenarnya, yang asli. Sedangkan kalimat yustaufa minha inda ta'adzuril wafa, yang mana jika hutang tidak bisa dilunasi, maka bisa menjadikan barang gadai tadi untuk dijual sebagai bentuk pelunasan hutang. Ini adalah faedah atau hikmah dari akad gadai. Kemudian ad-dalil. Dalil gadai itu apa? Qala ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya. Dan jika kalian dalam keadaan safar dan tidak menemukan katib yang mencatatkan hutang, maka maka lakukanlah akad gadai atau terimalah akad gadai. Naam, itu dari Al-Qur'an. Sedangkan dari hadis Nabi, rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu 'inda Yahudi bil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Rasulullah pernah menggadaikan baju zirahnya, baju perangnya, baju besinya kepada Yahudi di Madinah sebagai jaminan hutang, karena Rasulullah berhutang gandum, yaitu dikatakan di hadis lain itu 30 sa'an min syair, 30 sa' gandum. Jadi Nabi ingin membeli 30 sa' gandum untuk makan tentunya, dan Nabi menjadikan baju besinya sebagai rohan, sebagai gadai kepada Yahudi di Madinah. Jadi di sini ada contoh langsung praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akad gadai, terkait akad gadai. Wa qad syuri'a ar-rahnu listifa'i haqqid da'in. Nah ini. Idza aflasa al-madinu fayabi'u al-'aina al-marhunah li akhdhi haqqihi 'inda al-istihqaq. Disyariatkan akad gadai ini untuk pelunasan hutang, listifa'i haqqid da'in, untuk melunasi hak si dain, orang yang memberi hutang, alias untuk melunasi hutangnya, ya, hutang yang menjadi haknya si dain jika orang yang berhutang itu bangkrut, aflas, ya, tidak bisa membayar hutang, maka si madin bisa menjual barang gadainya tadi. Si dain, ya, orang si dain ini dia kan memegang barang gadai dari si madin, orang yang berhutang. Maka ketika si madin itu tidak mampu membayar hutang, si dain bisa menjual barang gadai tersebut untuk mengambil haknya, ya, untuk sebagai pelunasan hutang yang menjadi tanggungannya si madin. Taib, faedah. Al-wathaiqu bil huquq thalathah, syahadatun wa rahnun wa dhaman. Fasyahadatu li khawfil juhdi aw li khawfil jahdi wal akharan li khawfil iflas. Akad tawathuqat atau akad jaminan dalam fikih muamalah itu ada 3 setidaknya contohnya, yaitu syahadah, persaksian, kemudian rahn, dan juga dhaman. Syahadah itu sebagai alat atau akad supaya tidak terjadi pengingkaran, li khaufil jahdi. Ya, kalau jadi jika ingin membuktikan sesuatu maka ada saksi. Saksi itu sebagai penguat supaya orang yang dituduh, orang yang terkena tuduhan tadi tidak bisa membantah karena tuduhannya ada saksi. Nah, gitu. Li khaufil jahdi, supaya tidak mengingkari apa yang dia lakukan padahal dia melakukan, sehingga butuh saksi sebagai penguat tuduhan. Wal akharan li khaufil iflas, sedangkan akad rahan dan dhaman itu khawatir kalau nanti dia bangkrut,
Nah, maka butuh jaminan, yaitu gadai dan juga akad dhaman. Ya, nanti akad dhaman kita akan juga bahas di waktunya tersendiri. Taib, faedah yang lain, ar-rahnu jaizun fis safari wal hadar. Ya. Kan tadi di ayat disebutkan wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Jadi seakan-akan dari mafhum, dari zahir ayat ini, yang namanya rahan itu boleh hanya saat safar, ya, dan boleh hanya saat safar, dan kalau tidak menemukan katib yang mencatatkan hutang maka baru pakai akad gadai. Tapi tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu ulama memahaminya. Maka dikatakan di sini ar-rahnu jaizun fis safar wal hadar. Ya, dari itu ayat. Nah, di mana kok bisa dikatakan rohan itu boleh juga dalam keadaan hadar? Ya, karena contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau di Madinah tidak sedang safar tapi tetap melakukan akad gadai dengan Yahudi. Ya. Wama dzakara wama dzukira fil ayah. Sedangkan yang disebutkan di ayat tadi Al-Baqarah ayat 283 ala sabili al-halatil ghalibah wa hiya as-safar. Sedangkan keadaan yang disebutkan dalam ayat yang tadi itu mimbabil ghalib, hanya sebagai keumuman, ya, mayoritas, ya, mayoritas pada saat itu orang melakukan akad gadai ketika dia sedang safar. Ya, tapi tidak menjadi syarat, tidak menjadi qaid, ya. Tidak harus safar, tidak harus gadai itu harus safar dulu. Ya, tapi boleh juga dalam keadaan hadar, dalam keadaan muqim, maupun juga dalam keadaan safar, dan itu sudah dipraktekkan sendiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faedah, ar-rahnu badalun lil kitabah fayakhudhu hukmuha al-istihbab. Rahan itu ganti dari pencatatan kitabah, hutang. Fayakhudhu hukmuha, maka hukumnya juga sama dengan kitabah. Ya, hukumnya sama dengan kitabah, yaitu mustahab, dianjurkan. Faedah, limadza rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu 'inda Yahudi. Nah, pertanyaan sebagai dari hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi karena berhutang 30 sa' gandum. Maka kenapa kok Rasulullah melakukan itu? Jawabannya ada dua, kata Syekh Hisham. Yang pertama, li jawazi at-ta'amuli ma'a ahlil kitab. Untuk menjelaskan, menunjukkan bahwasannya bermuamalah dengan ahlul kitab itu diperbolehkan. Ya, bermuamalah dengan ahli kitab, Yahudi Nasrani itu diperbolehkan. Yang kedua, li'adami ihrajil muslimin li'ilmihi sallallahu alaihi wasallam bi annahum lan yarhanu lahu bal yu'tunahu hadiyatan. Untuk menghilangkan kesulitan bagi kaum muslimin. Karena beliau tahu, ya, para sahabat itu tentu tidak akan meminta barang gadai dari Nabi. Kalau Nabi butuh sesuatu, sahabat itu langsung memberikan hadiah gitu. Ya, jadi Nabi nggak perlu berhutang, tapi langsung diberikan sebagai hadiah. Maka Nabi tidak mau terus-menerus begitu, dan Nabi mencontohkan kalau beliau juga bisa, artinya kalau beliau datang ke Yahudi untuk berhutang dan menggadaikan baju besinya. Kalau dengan sahabat, wah, itu nggak perlu, ya. Sahabat pasti langsung ngasih, nggak bakal minta gadai, ya, karena ke Rasulullah nggak enak kan gitu, ya. Tapi Nabi ingin mencontohkan bahwasannya hal tersebut boleh dilakukan. Faedah, fakka ar-rahni wa saddadad dain aw fakkur rahni wa saddadad dain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakka ar-rahna wa saddadad daina an Rasulillah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah,
Jadi Rasulullah ini siapa yang akhirnya melunasi hutang beliau kepada Yahudi? Yaitu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam, ada min babil faidah faqat. Lalu kita masuk ke pembahasan rukun. Ya, pembahasan rukun dari akad gadai. Yang pertama ada marhun, yaitu barang gadai. Yang kedua ada marhun bihi, adalah hutang yang menjadi sebab dimintanya barang gadai. Yang ketiga rahin, orang yang berhutang atau yang memberikan barang gadai. Murtahin, orang yang memberi piutang atau orang yang menerima barang gadai. Rahin memberi barang gadai, murtahin yang menerima barang gadai. Sighah ada ijab dan qabul sebagaimana dalam akad jual beli. Kemudian beliau menyebutkan di sini dhabit, ya. Dhabit dalam akad gadai. Ma yasihhu rahnuhu, barang apa yang boleh digadaikan. Maka disebutkan dhabit fiqhi yasihhu rahnu kulli syai'in yajuzu bai'uhu, atau ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan, sah untuk diperjualbelikan, maka juga sah untuk digadaikan. Didhamani haqqid da'in wal yatamakkana min istifa'i haqqihi, untuk menjamin haknya da'in, yaitu hutangnya milik si da'in yang ditanggung sama madin. Liyatamakkan min istifa'i haqqihi, supaya bisa nanti untuk melunasi hutangnya, ya, untuk mengambil kembali haknya. Fala yajuzu rahnul khamri linajasatiha wa adami sihhati bai'iha. Karena tadi dhabitnya berbunyi segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka juga boleh untuk digadaikan, maka mafhum mukhalafahnya segala sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan maka juga tidak boleh untuk digadaikan. Tapi dhabit ini tentu ada istisnaat, ada pengecualian-pengecualian yang tidak mutlak berarti ini, ya. Tapi secara garis besar seperti itu kaidahnya atau dhabitnya. Ya, apa contohnya yang berlawanan dengan dhabit, yang keluar dari dhabit itu? Jadi dikatakan kalau sah jual belinya maka sah gadainya, sah digadaikan. Tapi ada yang jual belinya bisa, boleh diperjualbelikan, tapi nggak boleh digadaikan. Itu contohnya manfaat. Jual beli manfaat boleh, tapi manfaat tidak boleh digadaikan. Kenapa? Karena tadi syaratnya, karena tadi gadai itu apa tadi? Ja'lu ainin maliyah, ain. Jadi yang digadaikan itu adalah harta benda yang bernilai jual, yang bernilai harta. Tidak bisa manfaat, ya, tidak bisa manfaat. Maka di sini keluar dari dhabit, ya. Manfaat bisa diperjualbelikan, tetapi manfaat tidak bisa untuk digadaikan. Naam. Kemudian maka contoh lain, khamr itu khamr itu kan najis. Khamr tidak boleh dijadikan objek jual beli, tidak sah jual beli khamr. Maka begitu pula tidak sah juga menggadaikan khamr atau anjing atau babi atau kulit bangkai, ya, karena dia tidak sah jual belinya, maka juga tidak sah gadainya. Tapi bagi yang seperti yang tadi saya jelaskan, dhabit ini tidak mutlak, ada beberapa istisnaat, yaitu bisa dibaca, dilihat lebih detail di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, rincian lebih banyaknya. Taib, syurutur rahin wal murtahin. Syarat pelaku akad. Rahin, orang yang berhutang. Murtahin, orang yang memberi piutang. Rahin, orang yang memberikan barang gadai. Murtahin, yang menerima gadai, barang gadai. Yang pertama ikhtiar.
ya sukarela. Ya, sukarela. Kemudian yang kedua ahliyatut tabarru'. Ya, ahliyatut tabarru' ini bedanya apa dengan ahliyatut tasarruf? Jadi kalau mau kita ringkas saja, bahwasannya syarat rahin murtahin ini adalah ahliyatut tabarru'. Udah. Ahliyatut tabarru' itu termasuk di sana adalah ahliyatut tasarruf. Ya, jadi ahliyatut tabarru' itu lebih umum daripada ahliyatut tasarruf. Kalau ahliyatut tasarruf ini mustalah, ya. Mustalah, ada ahliyatut tasarruf, ada ahliyatu at-tabarru'. Ahliyatut tasarruf itu yang memiliki 4 sifat: baligh, aqil, rasyid, mukhtar. Nah, ikhtiar. Ahliyatut tabarru' dia orang yang ahliyatut tasarruf dan bukan orang yang menjadi wali terhadap orang lain. Ya, menjadi wali terhadap harta orang lain. Maka kalau dia ini, saya misalnya, saya mengayomi anak yatim. Nah, harta anak yatim itu saya yang merawatnya, saya yang menjaganya, saya mengelolanya. Jadi saya wali dari anak yatim itu. Nah, saya tidak boleh menggunakan harta anak yatim tadi untuk saya jadikan barang gadai. Kenapa? Karena itu barang milik si anak yatim tadi. Tapi kalau saya mentasarufkan harta si anak yatim tadi, selama itu untuk kemaslahatan si anak yatim tadi, maka boleh. Ya, jadi saya ahliyatut tasarruf terhadap anak yatim tadi, tapi apakah saya ahliyatut tabarru'? Ya tidak. Karena nggak boleh saya menggunakan harta anak yatim, yang itu harta dia bukan milik saya, untuk saya gadaikan. Jadi itu bedanya antara ahliyatut tasarruf dan ahliyatut tabarru'. Jadi kalau sederhananya, kalau ahliyatut tasarruf belum tentu ahliyatut tabarru'. Nah, tapi kalau ahliyatut tabarru' sudah pasti ahliyatu at-tasarruf. Semoga dapat dipahami ya bedanya antara ahliyatut tasarruf dan ahliyatut tabarru'. Syurutul marhun, ya, maka dikatakan ikhtiar fala yasihu ma'al ikrah, maka tidak boleh dipaksa. Ayyakuna mukhtaran balighan ghaira mahjurin alaihi, dia harus mukhtar, baligh, dan tidak mahjur alaihi bisafah. Ya, ini sama saja ya. Intinya tadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Syurutul marhun, nah tadi itu syarat rahin. Syarat rahin nomor pelaku akad. Ya, sekarang syarat barang gadai. Nah, apa syarat barang gadainya? Pertama, an yakuna ainan. Harus berupa ain, barang, harta benda. Fala yasihu rahnu dainin li adamil qudrah ala taslimihi. Maka tidak boleh menggadaikan utang. Dia berhutang lalu dia menjamin utangnya dengan utang lagi, yang nggak bisa. Kenapa? Karena hutang tidak bisa diserah terimakan. Jadi misalnya saya berhutang kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, mana saya berhutang ke Pak Ahmad 10 juta. Pak Ahmad bilang, ya, kasih saya barang jaminan. Ya, kemudian saya bilang, Pak Ahmad, saya pernah memberi hutang kepada si Paijo misalnya, atau ke Muhammad, ke Abdullah. Saya pernah meminjamkan uang kepada Abdullah 10 juta. Ya, maka saya jadikan utang Paijo yang menjadi tanggungan dia kepada saya itu sebagai jaminan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa saya menjadikan hutang punya saya yang ada di Abdullah untuk menjadi jaminan hutang kepada Pak Ahmad. Nggak boleh. Ya, jadi syaratnya barang gadai yaitu barang, ain. Nggak boleh juga barang gadai itu manfaat. Ya, manfaat bukan ain, tapi manfaat. Contohnya tadi Pak Ahmad, saya pinjam uang sama Pak Ahmad 10 juta. Maka Pak Ahmad bilang, apa barang gadainya? Saya bilang, saya jadikan manfaat tinggal rumah saya
manfaatus sukna, manfaat tinggal rumah saya sebagai barang, sebagai gadai, sebagai rohan, jaminan atas hutang saya kepada Anda. Jadi saya menggadaikan manfaat rumah, yaitu manfaat tempat tinggal, bukan manfaat rumah, bukan rumah yang saya gadaikan. Kalau saya gadaikan rumah itu berarti ain, maka sah. Tapi saya menggadaikan manfaat rumah, yaitu manfaat rumah itu apa? Ya tempat tinggal. Maka ini juga tidak bisa. Kenapa? Li'adamil qudrah ala taslimihi. Ya, itu syarat dari barang gadai yang pertama. Yang kedua, an yasihha bai'uhu, boleh diperjualbelikan sebagaimana tadi dhabitnya. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu, fala yajuzu rahnu kalbin au khinzirin au khamrin. Maka tidak boleh menggadaikan anjing atau babi atau khamr atau buku sihir atau alat-alat musik atau kulit bangkai dan yang lain. Kenapa? Karena kalbun, khinzir, khamr itu najis, sedangkan alat musik atau buku sihir itu adalah benda yang tidak memiliki manfaat secara syariat. Karena kan mal itu adalah kullu tahirin muntafa'un bihi syar'an. Ya. Buku sihir, alat musik dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh diperjualbelikan, maka juga tidak boleh untuk digadaikan. Ya, sedangkan kulit bangkai yaitu najis juga, sama dengan kalbun, khinzirun dan khamrun. Mas'alah yasihu rahnul milki 'alal musya' kahissatin fidar. Kahissatin fidar, ya. Boleh dia menggadaikan kepemilikan yang sifatnya musya'. Musya' itu tidak ditentukan bagiannya yang mana. Ya, jadi misalnya ini tanah 1 hektar milik berdua. Nah, pokoknya milik berdua dan tidak diketahui mana bagian si A, mana bagian si B. Pokoknya ini tanah 1 hektar milik berdua, milik si A sama si B. Cuman bagiannya secara detail tidak jelas. Itu namanya milkun musya'. Apakah boleh? Boleh. Ya, boleh untuk dijadikan barang gadai. Yasihu rahnul at'imah ma lam yusri' ilaiha al-fasad. Apakah boleh menggadaikan makanan? Boleh, selama makanannya tadi tidak cepat rusak. Tidak cepat rusak alias tahan lama. Ya, tahan lama. Wa idza kanat mimma yusri'u ilaiha al-fasad atau yasra'u ilaiha al-fasad falil murtahin an yabi'aha wa yakunu ats-tsamanu huwal marhun. Kalau makanan yang tadi jadi barang gadai itu adalah makanan yang cepat basi, yang cepat rusak, maka gimana caranya? Bagi murtahin boleh dia menjual makanan itu, kemudian hasil penjualannya yang berupa uang itu menjadi barang gadai. Hadza idza kana al-fasadu qabla hululi syai'in liyarhana bidainihi li'anna ar-rahna wathiqatun fayajuzu bima la yamlikuhu kadhaman. Ini jika kerusakannya itu sebelum hululu syai', ya, sebelum sebelum jatuh tempo, supaya dia bisa menggadaikan liyarhana bidainihi, menggadaikan barang atas hutangnya, karena gadai itu adalah bentuk jaminan, maka boleh dengan sesuatu yang tidak dia miliki kadhaman. Wallahu alam. Saya tidak terlalu paham kalimat yang ini maksudnya apa. Wallahu taala wa alam. Ala kulli hal tadi di sini disebutkan makanan bisa nggak jadi barang gadai. Nah, kan sebagaimana dhabit tadi, apa yang sah dijual belikan maka sah untuk digadaikan. Tapi kondisi makanannya bagaimana? Dirinci. Kalau makanannya itu tidak cepat rusak, tidak cepat basi, tahan lama, maka bisa jadi barang gadai. Tapi kalau cepat rusak, maka solusinya adalah dia jual barang gadai tadi, makanan tadi oleh si murtahin, nanti hasil uang penjualan itu dijadikan sebagai barang gadai.
Syurutul marhuni bihi. Nah, sekarang membahas tentang syarat marhun bihi, yaitu utang yang menjadi sebab si pemberi hutang meminta barang gadai. Nah, kaunuhu dainan thabitan laziman. Yang pertama harus berupa hutang, dan hutangnya itu sabit, telah tetap, telah ada, dan lazim, ya. Dan lazim alias dari akad yang sifatnya akad lazim. Kita sudah pernah membahas, kalau saya tidak salah, akad itu ada 3, ada akdun lazim, ada akdun jaiz, ada akdun lazim minat taraf, dan jaiz minat taraf, ya. Nah, yang dimaksud hutang di sini pertama dia harus hutang. Nggak boleh meminta barang gadai dari yang bukan akad hutang. Misal kita mau pinjam buku di perpustakaan, pinjam. Kemudian setelah kita pinjam, sebelum ditandatangani, kalau kita meminjam, kata penjaga perpustakaan, saya minta sama kamu jaminan uang, ya, jaminan uang atau jaminan, ya, misalnya uang lah, saya minta jaminan uang sebesar 100.000 rupiah sebagai jaminan, yang mana nanti kalau kamu telah baca buku itu, nanti kamu kembalikan ke sini, nanti uang itu saya kembalikan sama kamu. Maka ini nggak boleh bagi penjaga perpustakaan untuk meminta barang gadai kepada kita yang meminjam buku, karena itu adalah akad isti'arah atau akad ariyah, pinjam meminjam, dan bukan akad hutang piutang. Tidak boleh, maka tidak boleh meminta barang gadai dari akad tersebut. Kemudian sabitan, dia harus sabit alias hutangnya benar-benar telah ada. Kalau utangnya belum ada alias utangnya baru minggu depan, ya, saya pinjam duit dong, pekan depan gue mau pulang nih, pinjam duit ya gitu. Ya boleh, tapi mana barang gadainya, saya butuh jaminan. Oh, utangnya kan belum ada, utangnya baru pekan depan misalnya. Maka kalau utangnya belum ada, orang yang memberi hutang, si dain, tidak boleh meminta barang gadai saat itu, karena utangnya belum sabit, belum ada, ya, belum menjadi tanggungan si madin, artinya dia belum berhutang. Kemudian lazim, ya, lazim ini akad lazim, jadi hutangnya ini bersumber dari akad lazim, seperti seperti hutang piutang tadi kan. Hutang piutang itu akad lazim. Kemudian akad jual beli, ya, jual beli, misalnya dia jual beli kredit, dia ambil barang dulu, uangnya bayar belakangan, maka si penjual boleh minta jaminan dari si pembeli supaya dia akan membayar barangnya di kemudian hari. Atau akad jual beli salam, ya, si pembeli jual beli salam sama penjual, si pembeli akan menyerahkan uang tunai di majelis akad, tunai lunas, dan barangnya akan diserahkan misalnya bulan depan. Maka saat itu kan itu terjadi dain, si penjual itu berhutang sama si pembeli. Hutangnya apa? Hutang barang, ya, karena barang akan diserahkan bulan depan, berarti dalam tanggungan si penjual. Maka saat itu si pembeli yang sudah menyerahkan uang di majelis akad secara sempurna, secara tunai, boleh meminta barang gadai dari si penjual, supaya nanti sebagai jaminan kalau si penjual akan membawakan barang sesuai waktu yang telah ditentukan. Naam. Maka dikatakan di sini, fala yasihur rahnu 'alal 'ainil musta'arah awil maghsubah awil masruqah. Maka tidak boleh melakukan akad gadai terhadap barang pinjaman atau barang yang dicuri atau digosok. Ya, barang kita digosok, kemudian kita minta sama orang yang menggosok tadi barang jaminan, ya kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Justru orang yang menggosok tadi wajib, ya, mengembalikan barang itu kepada kita. Li'adami ja'li ma sabaq wathiqatan yustawfa minha 'inda ta'adzuril wafa
karena tidak mungkin hal-hal yang disebutkan barusan itu menjadi wathiqah, menjadi jaminan yang bisa melunasi hutang ketika si madin itu tidak bisa, atau si rahin tidak bisa melunasi hutangnya saat sudah jatuh tempo. Masalah, semoga dapat dipahami ya. Kemudian masalah yasihu rahnul rahnul muslami fi. Ini tadi yang kita katakan, akad jual beli salam itu boleh dilakukan akad gadai. Ya, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan. Meskipun dalam Fathul Qarib, ya, dalam Fathul Qarib itu Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi mengatakan tidak ada. Dikatakan di sini wahtaraza al-musannifu bistaqarra anid duyun qabla istiqrariha kadainis salam wa an ats-tsaman muddatal khiyar. Jadi menurut penulis kitab Fathul Qarib, yaitu Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah, mengatakan akad gadai itu, akad salam, jual beli salam, tidak bisa tidak sah untuk melakukan akad gadai di situ, tidak boleh meminta barang gadai di situ. Ya, tidak boleh untuk meminta barang gadai di situ. Tapi dalam Hasyiah Bajuri dikatakan itu pendapat yang dhaif, sedangkan pendapat yang mu'tamad, yang sahih dalam mazhab Syafi'i, akad jual beli salam boleh bagi si pembeli untuk meminta jaminan kepada penjual supaya barangnya bisa diberikan tepat waktu sesuai pesanan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, syarat dain, ya, syarat hutang, an yakuna almarhunu bihi ma'luman lil aqidain, ya, harus diketahui oleh dua belah pihak orang yang bertransaksi, yaitu rahin dan murtahin. Diketahui berapa kadarnya dan bagaimana sifatnya. Fala yasihhu rahnul majhul, maka tidak boleh akad gadai tadi dijadikan akad gadai tadi karena rahan yang majhul, ya, rahan yang majhul, hutang yang tidak diketahui berapa jumlahnya dan juga bagaimana sifatnya. Yang ketiga, syurutus sighah. Syarat sighah. Syarat sighah mashturita fi sighatil bai'. Dia sama seperti akad jual beli, syarat-syaratnya, ya. Ada ijab, ada qabul. Far'un yajuzu lirrahin ar-ruju'u fil marhuni ma lam yaqbidhu al-murtahin fa in qabadahu falahu 'adamu raddihi hatta yustawfa dainuhu au yustawfa haqquhu minal marhun. Aywa. Boleh bagi rahin untuk tidak jadi menggadaikan barang gadainya. Misalnya seseorang mau menggadaikan HP-nya karena dia berhutang sama orang lain senilai 1 juta rupiah. Maka boleh dia tidak jadi menggadaikan HP-nya kepada si murtahin selama barang gadai tadi belum diberikan kepada murtahin. Artinya si murtahin belum yakbid, belum menerima barang gadai. Yang tadinya misalnya si A ini berhutang sama si B 1 juta dengan jaminan HP, tapi sebelum diserahkan HP tadi kepada si B, si A menjual HP-nya misalnya, atau memberikan HP tadi kepada orang lain. Boleh-boleh saja. Belum lazim berarti. Jadi barang gadai tadi menjadi lazim bagi si rahin, alias si rahin tidak boleh mengambil barang gadai yang sudah dia berikan kepada murtahin sampai dia lunasi hutangnya. Tapi kalau belum diberikan maka belum lazim. Ya, fa in qabadahu, kalau barang gadai tadi sudah diterima, sudah dipegang sama murtahin,
falahu adamu raddihi, tidak boleh bagi si rahin untuk mengambil kembali. Sampai kapan? Sampai dia melunasi semua hutang kepada si murtahin. Setelah itu baru boleh dia ambil kembali barang gadainya. Jadi akad gadai ini akad yang dia itu lazim minat fit taraf dan jaiz fit taraf min taraf. Menjadi lazim yaitu tidak boleh difasakh bagi si rahin, sedangkan bagi si murtahin akad gadai itu sifatnya jaiz. Boleh dia membatalkan akad gadai kapan saja bagi murtahin. Tapi bagi rahin tidak boleh dia membatalkan akad gadai kalau dia sudah memberikan barang gadai kepada murtahin sampai dia melunasi hutang semuanya. Far'un yadul murtahin 'alal 'ainil marhunah yadu aman. Ya, ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasannya murtahin itu yadnya yadu amanah. Jadi ada yadu dhaman, ada yadu amanah. Maka dia la yatman al-murtahin idza fasadatil ain. Kalau barang gadai tadi yang ada di tangan murtahin rusak atau hancur, tetapi bukan karena keteledoran si murtahin, maka si murtahin tidak wajib untuk ganti rugi. Kalau dia itu teledor, lalai, maka kalau barang gadainya rusak, wajib bagi murtahin untuk mengganti rugi. Idza saddada rahinu al-madin, kalau si rahin sudah melunasi hutang, tapi baru sebagian, juz'an minad dain. Kalau si madin atau si rahin tadi sudah melunasi hutang, hutangnya misalnya 1 juta, tapi dia baru melunasi 500.000 doang. Apakah sudah boleh untuk mengambil kembali barang gadainya? Nggak boleh. Falaisa lahu an yastaridda rahna au an yastaridda juz'an minal ainil marhunah hatta yusaddida baqiyad dain. Jadi bilang, oh saya sudah melunasi setengah hutang, maka berikan kepada saya barang gadai saya setengah. Nggak bisa. Selama belum lunas hutang seluruhnya, barang gadai tetap di tangan murtahin dan tidak boleh bagi rahin untuk mengambilnya kembali sampai hutangnya betul-betul lunas. Masalah lawidda'a al-murtahinu talafal ain al-marhunati walam yuzkar sababut talaf suddiqa biyaminihi suddiqa yaminahu suddiqa yaminuhu. Ya, kalau si murtahin mengatakan, oh barang gadaimu rusak, barang gadaimu hancur, atau sapi gadaimu itu mati. Kalau dia tidak menyebutkan sebab kematian sapinya tadi, maka si murtahin perkataannya dibenarkan, dipercaya asalkan dengan sumpah, suddiqa yaminuhu. Kalau dia tidak menyebutkan sebab. Kalau barang gadainya tadi berupa sapi, dia serahkan malam, pagi-pagi pas dilihat udah mati. Kenapa? Sebab nggak tahu, tiba-tiba udah mati. Nah, maka perkataan si murtahin ini kita percayai, kita benarkan asalkan dengan sumpah. Wa in dzakara sababa fala budda minal bayyinah. Tapi kalau dia menyebutkan sebab yang zahirah, sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib, fa in dzakara sababan zahiran. Nah, ini sababan zahiran. Kalau dia menyebutkan sebabnya zahir, sebabnya itu terlihat seperti kebakaran. Ya, semalam rumahnya kebakaran dan sapi gadai punya temannya itu mati terbakar. Maka kalau sebabnya sebab zahir, wajib dia membawakan bukti. Tapi kalau sebabnya itu sebab khafi, sebab yang tidak zahir, maka apakah cukup dengan yamin? Ya, juga cukup dengan sumpah saja. Seperti misalnya sapinya atau motor yang digadaikan pagi-pagi hilang. Ya, pagi-pagi hilang. Ini pasti ada pencuri yang ngambil. Ini sebab khafi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Tapi kalau kebakaran kan diketahui orang banyak, kelihatan oleh orang banyak. Maka kalau sebabnya khafi, maka tidak perlu membawa bayinah, tapi cukup dengan sumpah. Jadi yang hanya wajib membawa bayinah atau bukti kalau sebabnya zahir. Ya, kalau sebabnya zahir sebagaimana
yang disebutkan dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Lalu masalah apalagi masalah berikutnya, lau idda'al murtahinu raddal marhuni 'ala rahin lam yuqbal illa bil bayyinati ad-dallati 'ala annahu raddaha ilaihi. Nah, ini sekarang kebalikannya nih. Kalau murtahin sudah mengklaim kalau dia sudah mengembalikan barang gadai kepada rohin, maka ucapannya ini tidak bisa dipercaya kecuali ada bukti. Ya, kenapa? Ya karena ada dhabit yang mengatakan kullu aminin idda'ar radda ala man i'tamanahu fa innahu musaddaqun bi yaminihi illal murtahin, al mustajir dan multaqid. Jadi hukum asalnya kalau orang yang amin, yadu amanah, kan murtahin ini termasuk amin, yadu amanah sebagaimana dikatakan tadi di pembahasan sebelumnya. Hukum asalnya amin atau yadu amanah itu kalau dia mengklaim sudah mengembalikan barang yang diamanahkan kepadanya, maka cukup dengan sumpah, nggak perlu pakai bukti. Tapi khusus untuk 3 orang, yaitu murtahin, mustajir dan multaqid, kalau dia mengklaim sudah mengembalikan barang kepada murtahi, kepada rohin, maka harus ada bukti. Kenapa kok harus ada bukti? Karena dia menyimpan barang gadai untuk maslahatnya dia. Ya, li'annahum yaqbiduna syai' li maslahati anfusihim. Karena kan barang gadai tadi kenapa kok berada di tangan murtahin? Ini untuk maslahat si murtahin, agar kalau nanti si rohin tidak bisa bayar utang, dia bisa menjual barang gadai untuk melunasi hutangnya dia, untuk mengambil hutangnya dia dari si rohin. Karena dia menyimpan barang gadai untuk maslahatnya dia, murtahin, maka kalau dia mengklaim sudah memberikan barang gadai kepada rohin, harus ada bukti terlebih dahulu. Far'un manafi'ul marhuni lirrahin wa alaihi nafaqatuhu idza kana malikan lahu kaman yarhana baqarat kaman yarhanu baqaratan fa innal labana lirrahin wa alaihi akluha wa halabuha wa nadhafata al makan. Yang namanya marhun, tolong ambilin itu cas abi tolong di tas. Yang namanya marhun, barang gadai itu kan punya si rohin, tidak berpindah kepemilikan kepada si murtahin. Maka karena barang gadainya itu masih tetap milik si rohin, tentu manfaat yang dihasilkan dari barang gadai itu miliknya rohin, bukan miliknya murtahin. Nah, karena itu wa alaihi nafaqatuhu. Karena barang gadai tadi masih milik si rohin, maka wajib bagi si rohin untuk mengeluarkan biaya perawatan. Ya, kalau misalnya tadi yang digadaikan sapi, tentu yang memberi makan sapi tadi keluar dari uangnya rohin, bukan dari uangnya murtahin. Idza kana malikan lahu, kalau barang gadai tadi memang miliknya si rohin. Seperti seseorang menggadaikan sapi kepada murtahin, maka susu yang dihasilkan oleh sapi tadi milik si rohin, nggak boleh diminum sama murtahin kecuali sudah diizinkan. Maka bagi si rohin wa alaihi akluha, boleh dia meminum susunya tadi atau memerasnya, ya, memerasnya dan membersihkan kandang sapinya. Baik. Masalah idza kanatil ainul marhunatu laysat milkan lirrahin. Nah, tadi kan kalau idza kana malikan lahu. Kalau barang gadainya itu milik si rohin, selesai masalah, gampang. Dialah yang mengeluarkan biaya untuk perawatan barang gadainya. Tapi kalau barang gadainya itu bukan milik dia, misal
Dia minjem motor orang, kemudian motor pinjaman tadi dia gadaikan, dia jadikan barang gadai kepada orang lain. Nah, repot ini ya. Maka kalau begitu siapa yang bertanggung jawab untuk nafkah atau untuk biaya perawatan motornya tadi? Ya orang yang punya. Fa innan nafaqata ala malikiha kaman ista'ara syai'an yarhanahu. Itu tadi seperti orang yang pinjem motor ke orang lain. Ya, si A berhutang sama si C. Si C minta barang gadai kepada si A. Si A pinjem motor B. Pinjem motornya si B. Nah, motor si B ini oleh si A digadaikan kepada si C. Maka perawatan motor tetap ditanggung oleh si pemilik motor, bukan si rohin. Nah, sebentar.